Pelatih Lebanon tantang Timnas U22 Indonesia tunjukkan teknik bagusnya. Pelatih Timnas U23 Lebanon, Miguel Moreira mengungkapkan harapannya saat melawan Timnas U22 Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas U22 Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon pada Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga ini merupakan rentetan uji coba Timnas U22 Indonesia sebelum mengarungi SEA Games 2023. Skuad Timnas U23 Lebanon sendiri sekarang telah tiba di Indonesia. Miguel Moreira pun lalu tak bisa menyembunyikan antusiasnya dalam melawan Timnas U22 Indonesia. Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu berharap Timnas U22 Indonesia mampu menunjukkan permainan dengan teknik bagus nantinya. Saya mengharapkan normalnya pemain Indonesia memiliki teknik yang bagus. Karena mereka sangat menyukai sepak bola, mereka memiliki energi, kata Miguel Moreira. Di sisi lain, Miguel Moreira mengungkapkan beberapa kendala yang bakal dihadapi timnya. Pertama yakni terkait proses adaptasi, khususnya adalah soal temperatur dan kelembaban udara yang ada di Indonesia. Kendala kedua adalah adanya supporter. Menurutnya, Timnas U22 Indonesia bakal diuntungkan karena mendapat dukungan dari supporter secara langsung. Sehingga itu tentu akan membuat para pemain lebih termotivasi. Saya pikir kedua tim akan mengalami masalah, tetapi masalahnya akan lebih besar untuk kita. Karena temperatur dan kelembaban udara, saya mengharapkan tim yang terorganisir dengan baik, tim yang berjuang sampai akhir, karena mereka bermain di kandang dan mereka tentu ingin menampilkan terbaik untuk negara dan masyarakat, ujarnya. Terlepas dari semuanya, Miguel Moreira menegaskan tak akan menyerah begitu saja. Miguel Moreira ingin anak asuhnya memberikan perlawanan. Kami mencoba untuk kompetitif, terorganisir, dan mainkan gaya sepak bola kami, tutupnya. Sementara itu, duel Timnas U22 Indonesia versus Lebanon direncanakan terlaksana dua kala. Laga kedua bakal digelar pada tanggal 16 April tahun 2023. Kemudian, Timnas U22 Indonesia masih memiliki satu laga uji coba lagi sebelum berangkat ke Kamboja untuk mengikuti SEA Games 2023. Satu pertandingan tersebut dijadwalkan terlaksana pada tanggal 18 April tahun 2023, namun belum diketahui siapa lawan skuad Garuda Muda nantinya. Rumor Park Hang-seo tangani Timnas Indonesia, pakar sepak bola Vietnam, jelas kami harus khawatir. Pakar sepak bola Vietnam Phum Minh Hai buka suara terkait rumor Park Hang-seo melatih Timnas Indonesia. Belakangan ini muncul rumor bahwa PSSI ingin merekrut Park Hang-seo setelah kontrak dengan pelatih Shin Tae-yong berakhir. Kontrak Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia berakhir pada akhir 2023. Bahkan disebut-sebut Park Hang-seo akan mendapatkan gaji lebih tinggi saat menangani Vietnam. Phum Minh Hai meyakini bahwa Park Hang-seo akan menolak jika rumor itu benar adanya, karena keterikatan dengan Vietnam. Menurut saya, fakta bahwa orang membayar gaji tinggi untuk Park karena mereka pikir dia hebat, mereka sangat membutuhkannya, kata Phum Minh Hai, dilansir bolasport.com dari soha.vn. Dengan lingkungan sepak bola profesional, tentu saja jika ada undangan, Park akan berpikir serius. Tapi secara emosional saya tidak berpikir dia ingin pergi ke Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, saya tidak berpikir dia ingin membuat tim melawan Vietnam, karena cinta antara penggemar Vietnam dan dia sangat besar, ujarnya. Akan tetapi, Phum Minh Hai menilai jika Park Hang-seo melatih Timnas Indonesia maka akan membantu tim berkembang. Dengan talenta Park sudah cukup untuk mengubah sepak bola Indonesia, cukup membesarkan mereka dibanding masa pelatih Shin Tae-yong, kata Phum Minh Hai. Mungkin Federasi Sepak Bola Indonesia juga mengapresiasi itu, sehingga berniat mengundang Park. Park selalu percaya bahwa jika dia pergi ke lapangan sepak bola selain Vietnam, dia akan belajar dari pengalaman untuk mendapatkan kesuksesan baru, ujarnya. Lebih lanjut, jika Park Hang-seo benar melatih Timnas Indonesia, ia menilai menjadi kekhawatiran bagi sepak bola Vietnam. Kalau Park ke Indonesia, jelas kami harus khawatir, kata Phum Minh Hai. Karena dia sangat memahami sepak bola Vietnam, dia bagus, kemampuannya memandu taktik saat memimpin Indonesia melawan Vietnam akan jauh lebih menguntungkan, ujarnya.
Namun sekali lagi Fu Manhai menilai Park Hang-seo akan sulit menerima tawaran dari Asia Tenggara karena rasa cinta pada Vietnam. Tapi Park juga mengatakan, ketika dia pikir dia sudah kehabisan kesempatan, dia menjadi terkenal berkat sepak bola Vietnam, kata Fu Manhai. Oleh karena itu, saat mempertimbangkan kemana harus pergi selanjutnya, Park juga akan memikirkan kata cinta, uang dia tidak lagi kekurangan. Tapi kecintaan terhadap sepak bola Vietnam selalu ada di hati orang seperti dia. Jika dia pergi ke daerah lain, dia mungkin menerima tawaran itu, tetapi di Asia Tenggara itu sulit, ujarnya. Park Hang-seo menangani Vietnam pada 2017 hingga tanggal 31 Januari tahun 2023. Ia telah menyumbangkan trofi Piala AFF edisi 2018, selain itu ia membawa Vietnam meraih 2 medali emas SEA Games pada edisi 2019 dan 2021. Pelatih asal Korea Selatan itu membawa timnas U23 Vietnam menjadi runner-up Piala Asia U23 2018. Masuk pot 1, ini calon lawan timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan akan mengawali perjuangan menuju Piala Dunia 2026 dari babak pertama kualifikasi zona Asia. Siapa lawannya? AFC telah mengumumkan bahwa pengundian untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Juli mendatang. Artinya, peringkat FIFA pada bulan Juli juga akan menjadi acuan dalam menentukan grup unggulan alias pot. Lantaran tidak masuk dalam peringkat 25 besar Asia, Indonesia lebih dulu harus berjuang dari babak pertama kualifikasi. Babak pertama bakal diikuti oleh 22 tim yang menempati peringkat 26-47 Asia berdasarkan ranking FIFA Juli nanti. Nantinya, ke-22 tim tersebut akan melakoni laga kandang dan tandang melawan tim yang ditentukan melalui undian. Lantas, negara mana yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Indonesia saat ini berada peringkat 28 Asia, sehingga ditempatkan di pot 1 bersama 10 negara lain di peringkat 26-36 Asia. Ke-10 negara tersebut adalah Kuwait, Hong Kong, Maladewa, Afghanistan, Taiwan, Yaman, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja. Sedangkan pot 2 ditempati oleh Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei, Bangladesh, Pakistan, Timor Leste, Guam, Sri Lanka, dan Kepulauan Mariana Utara. Pembagian pot di atas masih bersifat sementara berdasarkan peringkat FIFA terbaru per tanggal 6 April tahun 2023. Oleh karena itu, susunan tersebut masih bisa berubah bergantung pada peringkat FIFA Juli mendatang. Namun, Indonesia sudah dipastikan akan berada di pot 1 karena tidak mungkin terkejar oleh Macau di peringkat 37 Asia. Bahkan, kemungkinan terjadi perubahan di susunan pot saat ini terbilang kecil dengan sisa 2 laga FIFA Matchday. Untuk itu, Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi tim-tim yang saat ini berada di pot 2 pada babak pertama kualifikasi. Kecuali Sri Lanka yang di-ban oleh FIFA, tim asuhan Shin Tae-yong itu berpeluang menghadapi 10 negara lainnya di pot 2. Dari 10 negara tersebut, 3 diantaranya berasal dari Asia Tenggara yaitu Brunei, Laos, dan Timor Leste. Nantinya, 11 tim pemenang dari pertandingan 2 leg di babak pertama akan lolos ke babak kedua yang diikuti oleh 36 tim. Di babak kedua, 36 tim peserta akan dibagi ke dalam 9 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim. 2 tim dengan peringkat terbaik yang lolos dari babak pertama akan ditempatkan di pot 3, sementara sisanya di pot 4. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 diperkirakan akan dimulai pada 12 hingga tanggal 17 Oktober tahun 2023. Sebagai informasi, babak ini juga sekaligus akan menjadi babak pertama kualifikasi Piala Asia 2027. Tim pemenang akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, sedangkan tim yang kalah maju ke babak playoff. Sementara itu, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada November tahun 2023, serta Maret dan Juni tahun 2024.